Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Ilham. Semoga bosku di rumah semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Jadi pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Mbak siapa? Mbak Rina ya. Kita belajar ngelancarin jalan di jalan raya, bagaimana cara kita menjaga jarak, menyelip atau mengontrol bodi mobil kita agar tetap di jalur kita. Ya sebenarnya Mbak Rina dulunya udah pernah kursus tapi masih kurang yakin. Mobil barunya udah datang. Jadi ini hari ini datang buat ngelancarin lagi. Semoga nanti lebih lancar, jadi siap mengemudikan mobil baru ya. Oke, tos dulu Mbak Rina biar tetap semangat. Mantap. Oke, mulai jalan. Oke, yo let's go teman-teman. Rem lepas, kopling penuh dulu, tarik, turunin, sip, masuk gigi 1 ya. Wow, belereng guys. Silau. Oke, depan nanti kita belok ke kiri ya. Bukan nyebrang sebenarnya. Kalau nyebrang kan kita nyebrang ke kanan. Ini kita belok ke kiri. Harusnya udah nggak ngelancarin juga ini. Yang penting berani. Emang udah tahu teknik dasarnya semua. Masih grogi. Jadi intinya itu mobil kita harus tanamkan dalam pikiran kita, mobil ini benda mati. Yang buat dia ini belok ke kiri, belok ke kanan, maju atau mundur, kenceng atau pelan, kita yang ngontrol semua. Jadi ngapain kita takut gitu. Apalagi kita udah tahu teknik dasar. Mentok ya stop ya. Kiri. Kita kan mau nyebrang nih ya, ibaratnya belok kiri, tapi kan kita harus perhatikan satu sisi yang di sana. Sebentar, kita perhatikan satu sisi yang di sana, lihat yang di sana dulu ya. Oke. Nah ini kita gigi berapa? Gigi 2. Nah kira-kira mampu enggak? Nggak mampu ya, berarti balik gigi 1 ya. Udah balik gigi 1. Lepas rem mundur nggak ini? Mundur ya, berarti kita cari getar sedikit. Getar terasa sedikit, baru lepas rem sedikit. Nah, jagain aja, kita maju dikit-dikit rem sambil lihat yang sana sepi ya. Nah ini cukup nih, lepas rem, mulai belok ke kiri. Yuk. Sip, mobil udah nyerong, mulai balikin. Lihat, masih kurang dikit, tahan kiri dikit. Oke, luruskan. Mantap. Naik 2, kopling penuh. Oh iya. Tarik kanan ya. Sip. Paling kan gitu, kalau kita lama nggak ini paling kadang lupa. Cuman kan yang penting kita tahu teknik dasar. Makanya kalau kita lama udah nggak nyetir, kita nggak boleh langsung kencang dulu, penyesuaian dulu aja ya. Gitu. Bila perlu sebelum kita jalanin mobil, coba masuk gigi ya. Angkat kopling sedikit biar mobil jalan sedikit, terus tutup lagi kan, biar kita bisa penyesuaian sama mobil. Karena setiap mobil itu settingan koplingnya beda-beda. Ada yang koplingnya kita angkat sedikit sekali udah jalan, ada yang angkat sampai setengah baru jalan, ada yang setengah lebih ke atas baru jalan. Ya itu tergantung setelan yang punya ya. Gitu.
kita seleranya kopling dekat, kopling setengah atau koplingnya jauh. Oke, mantap. Udah bisa kok melancarin lagi. Tinggal mobilnya nanti datang langsung dicoba. Videonya Mbak Rina kan yang dulu waktu ngelancarin hampir pertemuan terakhir itu kan ada di YouTube juga. Oh sama? Ada, kalau misalnya lihat Nggak tahu. yang waktu kita ke arah Terangkil itu ada. Ya harusnya kalau ingat-ingat lihat aja video itu juga. Nah, cuman waktu itu kan saya belum punya channel YouTube, jadi udah masukin ke YouTube. Cuma paling Nanti siaran tak buka ya Mas. siaran langsung di Facebook. Udah di jalan raya kan kita yang penting nggak keluar dari garis tengah. Jadi kita lihat spion kanan tuh kan kita masih jauh dari garis putih, udah berarti masih aman. Pokoknya klakson jangan takut, ada halangan klakson tet gitu ya. Klakson tuh gratis. Iya. Klakson tuh gratis. Nah, kita sekali klakson bayar 1.000 gitu ya takut. Klakson cet gitu. Kita rating kanan. Tek. Ada orang nyebrang, kurangi kecepatan. Langsung kanan. Set. Wih, sudah kayak pembalap, Bro. Jadi mau ngepak Kanan, ambil kanan aja ya, balas kiri biar lurus, aman sih. Pokoknya kalau kita di jalan raya, ingat, kalau kita jalan pelan, kita nggak boleh mepet yang bagian tengah ya, kita harus mepet kiri. Tujuannya agar mempermudah kendaraan dari belakang kalau mereka mau nyelip. Bisa kita nyetir depan mepet nih. Nah, kita perhitungkan kalau ada motor, kita kan otomatis harus ngambil kanan. Tapi kita lihat yang sebelah kanan dulu, ada mobil nggak dari sana. Kalau ada mobil nggak cukup, kita kurangi kecepatan, tunggu mobilnya lewat ya. Pas lagi rame-ramenya kan sore. Udah new normal, jadi orang udah aktivitas, udah bisa gak mikirin corona lagi. Jakarta padat, kemacetan. Udah kembali ini. Lo Jawa Timur nanti penuh Ya, angkat. hitam. Apa gimana Bu? Iku corona Jawa Timur nanti hitam apa? Zona hitam ya. Jaga jarak dengan mobil depan. Apalagi depan, ingat kalau tikungan kita nggak boleh nyelip ya. Iya. Tikungan terus marka garis kita lihat putus-putus nggak boleh nyelip. Putus-putus. Marka lurus ya, Iya. nggak boleh nyelip, bahaya. Kalau lihat ada kendaraan yang nyelip pas garis lurus ya jangan diikutin, biarin aja. Kita cari selamatnya ya. Yang pertama selamat, yang kedua kita taati aturan lalu lintas. Jadi kalau semua pengendara itu taat terhadap aturan lalu lintas, insya Allah nggak ada kecelakaan lalu lintas sebenarnya. Ya. Kanan sedikit nggak apa-apa. Nah, sip. Kalau kayak gitu benar tuh kaki kita ya. Kita kurangi kecepatan. Jadi kalau ada yang nyelip ngambil jalur kita ada di jalur kita yang benar ya, kita lihat dari sana ada yang ngambil jalur kita karena dia nyelip, kita kurangi kecepatan, kasih kesempatan buat dia masuk lagi ya. Nah apalagi depan misalnya ada ambulan, dia kan pasti ngambil ke kanan. Iya. Kalau dia ngambil ke kanan kita kasih kesempatan. Oh ternyata dia nggak ngambil ke kanan ya kita terus Santai. gitu ya.
berarti nggak darurat. Sirenanya aja kan nggak bunyi ya. Iya. Biasanya langsung terabas. Iya. Pokoknya kita harus ngutamain fasilitas-fasilitas umum pemerintah, misalnya kayak ya umum pribadi yang memang kepentingan orang banyak, kita harus mendahulukan ya. Salah. Untuk pemadam, terus apa namanya, ambulan, kita harus ya. Di sini kan di jalan raya kayak gini, tapi kan nggak terlalu luas. Iya. Tapi nanti kalau suatu saat dapat jalan yang luas kayak gitu malah lebih enak. Apalagi yang Kayak Pantura. ya sampai 4 jalur gitu kan. Makanya kuncinya itu kalau kita jalan sempit aja bisa, apalagi kalau jalannya lebih luas kan. Ganggu sempit mas, gak masuk rumah. Alah, Jadi luas ah. ada yang dalamnya. Oh, yang dalam. Masih ingat kan cara belok di gang sempit? Masih. Masih ya. Banyak ini kan ngelancarin di jalan raya buat ngeyakinin lagi. Wah, ternyata masih ingat ya. Biar gak kompak. Wih, mantap. Jadi masih ingat, pokoknya setiap kali kita mau ngurangi kecepatan, itu kita nggak butuh kopling ya. Jadi kalau hanya sekedar ngurangi kecepatan nggak perlu kopling. Nggak perlu kopling. Kita mau kopling, misalnya kita kenceng, kita mau stop, jangan langsung injak kopling ya. Rem dulu, mobil sudah mulai agak pelan, baru kopling, remnya full ya. Kalau kita kenceng, kita nginjak kopling duluan, wah, bukannya mobil tambah pelan tapi malah tambah kenceng. Tapi kebalikannya, kalau kita jalannya pelan, mobil pelan banget, kita mau nginjak rem, kopling dulu ya. Kopling dulu untuk menghindari mati mesin. Kalau kita rem duluan, mobil udah pelan kan bisa langsung stop. Nah, kita telat nginjak kopling, mobil mati. Terus ingat, kalau di jalan raya seperti ini biasanya kan orang klakson kita dari belakang. Nah, klakson itu biasanya hanya ada dua tanda. Pertama, mereka klakson karena kita terlalu ke kanan ya. Solusinya, ketika mereka klakson, kita cek dulu, lihat spion kiri, bodi mobil kita udah pas mepet kiri apa belum ya. Kalau udah pas ya udah santai aja. Oke. Yang kedua, orang klakson kita dari belakang itu karena mereka mau memberitahukan kita kalau mereka mau nyelip ya, supaya kita itu nggak tiba-tiba banting setir ke kanan, karena bahaya kalau mereka pas di samping kita terus tiba-tiba kita di depan ada lubang, nggak main lihat spion langsung ambil ke kanan, banting haluan ke kanan. Nah, itu yang bahaya. Makanya pentingnya sebelum kita nyelip kita klakson ya. Jadi ingat itu, kalau orang klakson hanya ada dua kemungkinan. Ngingatin kita kalau mereka mau nyelip, terus ngingatin kita kalau kita tuh terlalu banyak ngambil jalur ke kanan. Itu aja. Jadi kalau orang klakson santai aja, koreksi dulu, set, lihat bodi mobil kita udah mepet kiri, udah aman ya. Tapi kalau mereka klakson berulang-ulang, berarti kita juga harus waspada. Entah itu ban kita mungkin ada yang ini ya. Pasti ada sesuatu di mobil kita, mereka mau memberitahukan sesuatu ya. Kalau cuma klakson tit, wah itu kan ngingatin kita aja. Tapi kalau tit, wah kita harus tanda tanya, ada apa nih gitu. Coba kurangi kecepatan, minggir sebentar ya. Sip, benar. Kalau kita hanya kurangi kecepatan kan nggak perlu kopling ya.
udah aman, lepas rem lagi. Kan kita hanya niatnya mengurangi kecepatan. Gigi berapa kita? 3. Kalau kita udah kurangi kecepatan, udah pelan, balik gigi 2. ya. Kiri. Nah, sip. Biar terang. Terang bulan. Masih ingat ketika papasan di jalan sempit seperti ini sama ya. Kita kalau papasan kita ragu, kita kurangi kecepatan. Kurangi kecepatan biar kita ngelewatin dulu baru mulai masuk ke kanan. Nggak usah pakai lampu, masih terang. Oh, saya nggak sadar saya pakai kacamata hitam toh. Walah iya. Pantasnya kalau lihat petang. Marip. Aduh, aja. Tasnya kok gelap kan? Ternyata pakai kacamata hitam saya. Aduh, payah. Jalan kayak gini ya enak ini. Yang penting itu kita kalau keluar jangan lupa doa. Nyetir itu kan selalu saya pesan ke siswa saya, tenang itu nomor 1 ya. Jadi kita doa nyetir itu tenang, sabar, terus itu fokus ya. Jarak dengan motor depan. Jadi kalau jalan kayak gini kita nggak bisa nyelip, ya udah kita harus sabar. Ini yang dibutuhkan, kesabaran itu seperti ini ya. Nyemplung kita. Itu yang dinamakan kita harus fokus ya. Nyetir kalau capek, ngantuk, istirahat. Rating kanan, klakson, tit. Kanan sedikit ya, udah ngelewatin, kurangi kecepatan lagi. Nanti kita nyebrang kanan ya. Jadi kalau nyebrang kan kita harus stop dulu, nggak boleh langsung bablas ya. Stop dulu. Jadi kita harus balik gigi 1. Tetap mepet kiri, kita jalur kita kan kiri. Mau kita nyebrang kanan, menyeberang kiri, tetap mepet kiri ya. Ngiringin mobil ke kanan sedikit. Kulino motor langsung. Ya. Oke, balik gigi 1.
gigi satu, aman ya. Ya, angkat kopling. Nah, ntar ada motor kencang. Udah, pas rem lagi, angkat kopling, putar kanan. Yuk. Bentar amat ada motor. Nggak apa-apa, maju dikit, buka tutup rem ya. Cukup, nggak usah tambahin. Nah, balikin udah. Kalau udah nyerong balikin. Ya. Aman. Gas. Lampu ini kan udah mendekati maghrib. Iya. Nah, ini yang waktu seperti ini lampu senja harus kita nyalain. Kanan kiri dari belakang. Mepetin ke kiri biarin truknya nyelip aja. Lampu senjanya nyalain. Lampu senja itu loh. Mana? Putar ke depan sekali itu. Nah, lampu senja itu kan lampu kota nah itu loh. Kayak mobil depan itu kan nyalain lampu senja itu dia, ya. Tuh. Nah, depan itu juga pada nyalain lampu. Latihan bunyi. Ya. Pernah latihan malam. Nanti nih udah pakai mobil sendiri kan bisa latihan malam. Ya tempat saya juga harusnya kan bisa latihan malam, cuman kan Mbak Rina nggak ada minta latihan malam. Capek. Jadi nanti kalau udah nyetir sendiri, ingat gas gunanya untuk menambah kecepatan. Jadi kita tambah gas itu sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kita gas misalnya terlalu kencang ya kita kurangi, terlalu pelan ya kita tambahi ya. Jadi jangan sampai kita hanya tahu nginjak gas saja gitu. Jadi kita nginjak gas itu kita juga perhitungkan, kalau sekiranya ada yang nyebrang tiba-tiba saya harus ngapain, kita harus siap ya. Jadi minimal kita harus bayangin duluan. Jadi ketika terjadi seperti itu kita nggak panik. Mental kita sudah siap kalau kita udah, oh ya nanti kalau tiba-tiba ada yang nyebrang saya harus kayak gini. Jadi kalau tiba-tiba ada, kita pas nyetir kok ada tiba-tiba yang nyebrang, kita mental kita udah siap ya. Lihat kanan masih rame ya, aman. Di balai desa pada rame semua, kenapa ya? Itu dapat bantuan bansos. Oh, ambil bantuan itu. Semua balai desa. Pantasan dari tadi balai desa sana ya rame, Iya. semua rame. Udah ngapain gitu? Ternyata itu ya. Ambil bantuan. Oh, alhamdulillah bantuan udah pada turun. Tapi yang dapat kebanyakan orang kaya. Enggak ada. Salah sasaran ya. Masing orang jualan rondo tanggaku malah do ngenes kemarin. Sing ngomonge api-api omahe jonto. Iya, Mas. Itu berarti ini pengurusnya, pengurus desa. Saudaraku dhewe omahe apik, tembok yo apik, minimal. Iku omahe ditempeli ngono Tempeli itu miskin. keluarga miskin. Padahal sing rondo ngarep omahku mbruno ora dijeki. Ya rumahnya ya. kayak gecek gitu. Mas. Nggak dikasih. Nganti wonge do iri. Kalau Mbak Rina kan nggak usah om. Malu awas Mas Iya. dikasih itu. Tapi memang gitu. Sekarang banyak yang bantuan nggak tepat sasaran. Itu kan kesalahan pemerintah. Itu loh, Mas. Iya. Pemerintah desa. Pengelolanya. Ya entah itu pengelolanya dari RT yang masukin nama atau dari ini. Yuk. Kopling dulu kalau masih ramai, kopling kita stop. Nah ini kita kalau misalnya masih ramai kan kita stop tengah sini, balik gigi satu kalau kita udah stop. Tunggu sana dulu, angkat kopling sedikit aja koplingnya, ya putar kanan. Nah itu orang kopla tuh kayak gitu, udah riting tapi masih iya, gitu. Balikin. Jadi kadang banyak orang kayak gitu, kita udah riting ya, Malah masih ngambil kanan. Nah, makanya pelajarannya setiap kali kita riting jangan mentang-mentang kita udah riting main langsung ambil kanan, lihat dulu spion ya, karena masih banyak orang-orang koplak kayak tadi. Kadang ngono delonong. Kaki siaga direm sama kopling, mulai putar. Yuk.
ngerong balikin. Set. Luruskan. Nanti stopnya di bawah mangga sana aja. Iya. Ya sini mepet kiri sedikit. Nah cukup di sini dulu aja. Stop dulu. Kopling, netralin gigi. Oke. Oke teman-teman, demikian petualangan kita kali ini ya. Semoga video kita kali ini bersama saya Bang Ilham dan Mbak siapa? Mbak Rina bisa bermanfaat buat teman-teman bosku di rumah ya. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos dulu Mbak Rina. Mantap. Oke, bye bye.